Share screen dulu. Share screen-nya, Mas. Ya, siap, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil riset kerja kami. Yaitu kali ini kami akan membahas mengenai masalah polusi. Yang pertama, latar belakang terjadinya polusi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang mengelilinginya dan juga memiliki suku bangsa yang berbeda dari segi etnis, ras, budaya. Tentu saja, hal ini akan menyebabkan terjadinya banyak tingkah laku yang berbeda di antara kita, yang tentunya juga akan berdampak pada lingkungan. Salah satu contohnya itu bisa kita ambil yaitu polusi udara yang terjadi sekarang. Kebanyakan penduduk di Indonesia yang sering menggunakan kendaraan pribadi tentunya menyebabkan polusi udara semakin meningkat. Dari baik itu dari asap kendaraan maupun asap dari pabrik-pabrik lainnya. Nah, kali ini untuk membahas lebih jauh, kita akan melihat rumusan masalah dari kegiatan kami kali ini. Next slide, Mas. Oke, yang pertama rumusan masalahnya. Apa penyebab terjadinya polusi udara yang ada di lingkungan masyarakat? Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari polusi udara bagi kesehatan? Yang ketiga, bagaimana cara untuk mencegah atau solusi yang dilakukan menangani pencemaran udara? Nah, dari rumusan masalah ini semuanya kami akan menjawab dalam artikel ini nanti. Tapi yang bagian berikutnya kami akan menjelaskan tujuan penelitian yang kami lakukan kali ini. Yang pertama agar kita dapat ketahui apa itu polusi udara yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, yang dapat menyebabkan kesehatan bagi pertumbuhan masyarakat sekitarnya. Serta kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencegah atau mengatasi agar polusi tidak terjadi lagi di Indonesia. Oke, next slide, Mas. Bagian pembahasan. Lingkungan hidup sebagai karunia dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kepada rakyat dan juga bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan dengan segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan Nusantara. Dalam rangka mendayakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentunya ini menjadi amanat besar bagi seluruh rakyat Indonesia agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan juga keseimbangan alam dengan manusia. Nah, hal ini tentunya akan sangat berguna bagi kehidupan kita, baik untuk kehidupan masa kita sekarang ini ataupun kehidupan untuk generasi yang akan datang. Tentunya menjaga keseimbangan alam ini sangat membutuhkan kerjasama yang baik dan juga kontribusi yang nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, jika kita mengetahui bahwa penyebab utama dari polusi udara itu karena kendaraan pribadi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka bagaimana cara kita untuk menanganinya? Tentu saja banyak solusi yang nanti kami akan jabarkan dalam makalah ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tentunya banyak menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Dan untuk menumbuhkan kesadaran itu tentunya diperlukan sumber daya manusia yang cukup. Nah, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang cukup? Yang pertama tentunya dengan bersekolah. Nah, dan yang kedua, manfaat dari kita bersekolah itu tentunya agar kita bisa membagi dan juga menyalurkan wawasan kita terkait pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat sekitar, mulai dari lingkungan rumah dan edukasi yang kita berikan sesuai dengan passion kita saat ini, sesuai dengan pekerjaan ataupun sesuai dengan pendidikan kita saat ini. Tidak usah melakukan gerakan yang besar-besaran. Cukup sesuai dengan posisi kita dalam masyarakat. Next slide, Mas. Mbak Fit. Sama ini, sabar. Metode yang kami gunakan pada saat ini yaitu metode penelitian empiris. Nah, metode penelitian empiris ini kami lakukan dengan cara yaitu kami melihat
tindakan nyata masyarakat dalam kehidupan kami sehari-hari dan di lingkungan kami masing-masing. Jadi kami buat riset ini berdasarkan atas tindakan yang dilakukan masyarakat sehari-hari, dan itu memang benar-benar terjadi real dan nyata di Indonesia. Yuk, selanjutnya Mbak Fet. Yang selanjutnya yaitu penyebab polusi udara di kalangan masyarakat. Penyebab pencemaran udara yang paling utama terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadi. Manusia pun merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur atmosfer yang berupa karbon monoksida, CO, nitrogen dioksida N2, sulfur dioksida CO2, hidrokarbon HC, dan benda lainnya. Faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam, contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kehidupan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Pencemaran udara, penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia. Dengan segala aktivitasnya, berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat akan menghasilkan polutan, di antara lain pembakaran, kendaraan bermotor, kegiatan industri, polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, pasir, dan gas. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Belum lagi jika kebakaran hutan sebagai salah satu penyebab polusi udara terbesar dimasukkan sebagai pencemaran udara yang dihasilkan oleh manusia. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kebakaran hutan dan lahan sengaja dilakukan oleh manusia. Faktor alami penyebab pencemaran udara adalah gunung meletus. Gunung berapi sangat luar biasa. Meskipun demikian, menurut penelitian, seluruh gunung api jumlah ini terasa tidak sebanding dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Next. Ya, mohon maaf karena waktunya Zoom-nya terbatas, jadi nanti stop dulu ya beberapa menit untuk menyalakan lagi hostnya ya. Mas Alfredo, nanti linknya dinyalakan lagi ya, beberapa menit lagi akan habis. Terima kasih. Siap, Mas. Bisa dilanjutkan sedikit, Mbak Fet? Bentar. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara antara lain terbentuk dari gas, cair, dan padat tentunya yang terpendam di udara. Partikel berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Berikut adalah penjelasannya. Satu, ya, dampak yang terjadi bagi masyarakat, yaitu satu, pernafasan jadi terganggu, dua, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah, tiga, pemanasan global, empat, memicu keguguran dan autisme. Next. Sampai ke cara mencegah pencemaran udara. Silakan, Mas Torik. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah cara mencegah pencemaran udara. Untuk mengatasi masalah polusi udara ini, tentunya sangat membutuhkan solusi yang banyak dan akurat. Nah, berikut ini saya jelaskan beberapa cara untuk mencegah pencemaran udara. Yang pertama adalah beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Misalnya saja ke kampus menggunakan Transjakarta,
Trans Semarang atau mungkin dengan berjalan kaki. Kemudian kedua adalah bersepeda dan berjalan kaki. Selain kita dengan menggunakan transportasi umum berupa Trans Semarang ataupun lain sebagainya, kita juga bisa menggunakan sepeda maupun berjalan kaki. Itu tentu bahkan bisa menyehatkan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan tidak membakar sampah. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa membakar sampah dapat mengurangi masalah timbunan sampah umum. Namun, hal itu nampaknya sangat keliru karena kebiasaan buruk ini merupakan salah satu penyebab pencemaran udara. Asap hasil pembakaran sampah berbahaya bagi kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat beracun. Paparan asap pembakaran sampah atau kabut asap dalam jangka panjang diketahui dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernafasan atau ISPA, gangguan jantung dan paru-paru, rokok, PPOK, serta kanker. Kemudian yang keempat adalah menghentikan kebiasaan merokok. Asap merokok merupakan salah satu sumber polusi udara yang tidak boleh dianggap sepele. Hampir sama dengan asap pembakaran sampah, asap rokok juga mengandung berbagai jenis bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan polusi udara. Menghentikan kebiasaan merokok tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi polusi saja, tetapi juga baik untuk melindungi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan asap rokok, seperti contohnya penyakit jantung, asma, bronkitis, dan kanker. Next, kemudian yang kelima adalah membatasi pemakaian listrik. Tenaga listrik di Indonesia kebanyakan masih diperoleh dari mesin pembangkit listrik yang menggunakan minyak atau batu bara, sehingga menciptakan banyak asap dan polusi. Oleh karena itu, mengurangi polusi udara di kota, Anda bisa membatasi pemakaian listrik guna mengurangi emisi pembangkit listrik penyebab pencemaran udara tersebut. Anda bisa mulai membatasi penggunaan listrik dari hal-hal kecil, contohnya yaitu dengan menggunakan lampu pada saat malam hari saja dan mengurangi penggunaannya pada saat tidak terpakai. Kemudian yang keenam adalah memelihara lebih banyak tanaman. Jika memungkinkan, Anda juga bisa mengurangi polusi udara dengan cara memperbanyak tanaman di dalam rumah atau berkebun di sekitar rumah maupun melakukan urban farming. Tanaman akan melepaskan oksigen dan mekanik karbon dioksida di udara, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi sangat segar. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu mengenai tentang metode penelitian. Apakah suara saya dapat didengar, teman-teman? Lanjut Mas. Bisa ya? Oke. Metode penelitian pada kelompok 7 ini kami menggunakan metode penelitian empiris, yang mana penelitian ini berfokus pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat sekitar, terutama di negara kita, dengan mendata informasi-informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang kita temui ketika dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok kami menuliskan peristiwa atau apa yang terjadi di lingkungan anggota kami masing-masing sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan pengamatan yang ada di sekitar tempat kita masing-masing. Kemudian selain itu, penelitian dari kelompok kami juga menggunakan metode deskriptif kualitatif ya. Jadi objektif, memandang segala sesuatu apa adanya, tidak dibuat-buat. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan, yang mana sejatinya lingkungan hidup kita ini adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka sepantasnya lah kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia khususnya, baiknya kita menjaga lingkungan kita masing-masing, terutama yang berkaitan dengan alam. Yang mana alam ini harus kita jaga dan dihindarkan dari segala bentuk pencemaran. Baik itu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan fokus kelompok kami hanya pada pencemaran udara. Dan penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu berkaitan dengan manusia, mulai dengan aktivitas industri, aktivitas transportasi, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan sampah, pembakaran sampah, dan
pembukaan lahan baru yang mana membakar hutan-hutan atau lahan-lahan yang untuk dijadikan tanaman atau yang kita jadikan sebagai komoditas baru. Kemudian dampak yang lain dan penyebab pencemaran udara merupakan kerusakan lingkungan karena dapat mengakibatkan salah satunya adalah menurunnya kualitas udara dan unsur-unsur berbahaya dapat masuk ke dalam atmosfer atau bumi. Kemudian selain itu dapat mengganggu pernafasan manusia, terutama ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian dapat juga memicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, maka dari itu ada beberapa solusi yang diantaranya adalah disampaikan oleh Mas Torik tadi. Yang pertama ada penggunaan transportasi, kita beralih ke yang lebih ramah lingkungan seperti jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum saja sehingga mengurangi emisi atau polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan. Kemudian yang selanjutnya tidak membakar sampah. Solusi yang paling efektif adalah sampah itu kita daur ulang ya. Tentunya sampah-sampah yang kita anggap masih bisa kita gunakan lagi seperti plastik, kita olah jadi biji plastik, dan kemudian jika sampah-sampah bersifat organik kita olah lagi menjadi pupuk kompos ataupun pupuk cair. Kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh warga Indonesia ini adalah merokok ini ya. Meskipun sepele, asap rokok ini ternyata bisa mengakibatkan berbahaya kepada orang yang menghirup atau orang yang berada di sekitar orang yang merokok. Maka meskipun merokok aktif, maka merokok pasif itu pun juga dianggap sebagai korban dari akibat perokok ini. Kemudian selanjutnya adalah pemakaian listrik. Sudah banyak energi alternatif yang dapat kita gunakan, diantaranya solar cell, energi panas matahari, energi panas bumi, energi angin, dapat kita gunakan sebagai pengganti dari energi listrik sehingga membatasi atau bisa mengurangi penggunaan konsumsi listrik yang terlalu berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah karena udara ini berasal dari oksigen, maka pemacu atau penyuplai oksigen terbanyak adalah berasal dari tanaman, maka tanaman wajib hukumnya kita tanam untuk apa? Untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak polusi yang ada supaya udara-udara yang kotor dapat terganti dengan udara-udara yang bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah saran. Karena pencemaran udara ini adalah ulah manusia, maka hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia diantaranya pembukaan lahan di hutan, penebangan pohon, dan asap kendaraan, dan selayaknya lah manusia, kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran seharusnya mampu memikirkan solusi atau memberikan jalan keluar untuk mengurangi dampak pencemaran udara yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah diantaranya mengurangi aktivitas dengan menggunakan kendaraan pribadi jika bepergian. Bisa juga solusinya dengan jalan kaki atau naik transportasi umum. Kemudian selain itu kita dapat menanam pohon di sekitar kita supaya sirkulasi udara dapat berganti dan mengurangi pencemaran udara sehingga suplai oksigen dapat terjaga dengan baik. Kemudian diantaranya pemerintah juga sudah berupaya salah satunya dengan menanam pohon di pinggir jalan raya agar tercipta udara yang segar di lingkungan perkotaan dan terlihat asri. Nah, itu saja pemaparan dari metode serta kesimpulan dan saran. Baik, begitu teman-teman semuanya, apakah bisa diakhiri? Teman-teman, halo? Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya dari tempat ini kami mengucapkan limpah terima kasih dan juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa kita tutup dan selamat siang dan terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi dalam presentasi siang kali ini. Kita tutup bersama dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Mas Alfredo sudah pergi ini. Mbak Fed sudah ya?